sipil, dokter, balet, mau jadi dokter. Jadi ini, di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi di Space Tone dalam acara Parenting Space. Dan untuk malam ini kita mengambil tema, apa temanya? Anak itu unik. Dan kita sedang berada di toko buku MP Book Point, sebuah toko buku yang nyaman sekali dan buku-bukunya juga buku-buku terpilih. Anda bisa lihat di sini ya. Udah pernah lihat belum? Udah. Bukunya keren-keren kan ya? Iya. Oke kan ya? Ya, seperti tadi Mbak Flo bilang, tema malam ini adalah anak itu unik. Nah, saya akan cerita tentang anak saya nih. Iya. Anak saya dua, satu Abi, kelas 3 SMA, satu lagi Namira, masih TK. Itu kalau di mobil, saya bilang sama Namira, dia lain nih kata-kata saya ke dia. Kalau ke Abi, Bi, kamu ngomong kenapa, Bi? Diam aja. Ke Namira, kamu diam nggak? Ngomong terus berlawanan. Nah, satu kali yang anak saya yang pendiam ini ada acara di sekolahnya malam akrab. Dia tampil bawain lagu ini rap. Iya. Yang bahasa Inggris tuh panjang gitu. Kok bisa ya? Di rumah diem aja. Oh gitu. Iya, tapi Mas Krisna sendiri memaksakan nggak nanti anaknya harus jadi presenter juga? Enggak. Anak saya yang pertama mau ke akpol. Yang kedua ini mau jadi polwan atau gitu. Pembalap. Nggak tahu deh kenapa dia mau itu. Iya. Tapi Mbak Flo sendiri gimana di sekolah? Kan Mbak Flo kan guru di SD karakter. Suka nanyain ke kita anak-anak? Suka. Macam apa rata-rata? Apa presiden, insinyur? Oh, rata-rata sih yang mereka kagumi ya, kayak polisi, terus pilot, kemudian itu kan standar tuh dokter, iya, insinyur dokter, ya? Iya. Tapi kadang-kadang ada juga loh yang ingin jadi guru ngaji, tapi jarang sekali ya. Kebanyakan yang tokoh-tokoh idola biasanya yang mereka kagumi. Ada ya pengen jadi kondektur, tukang sampah? Saya pernah dengar. Oh, ada ya? Waduh, lihat sekali ya. Oke, kita akan membicarakan ini anak itu unik dengan narasumber dan juga dengan bintang tamu. Nanti setelah yang satu ini masih di Parenting Space. Kami akan kembali. Sejak dalam kandungan hingga masa balitanya, ayah bunda menjadi sahabat terpercaya dalam mengasuh buah hati Anda. Dialah ayah bunda untuk pasangan muda. Bisa ya badan sebagus itu? Bisa ya badan sebagus itu? Selalu dekati hatiku setiap hari di dalam suasana yang cerah ceria, tampil mempesona membina keluarga untuk masa depan yang penuh harapan. Dialah majalah ayah bunda untuk semua, ungkapkan segala
Wah, kayak kamu 3 tahun lagi nih. Kalau aku gimana? Kalau kamu, wah, kayak kamu 3 tahun lagi nih. Parenting Indonesia hadir untuk mama. Para mama menjadi sumber cerita, referensi, dan inspirasi. Edisi mendatang. Langganan sekarang juga. Yang berguna dan seru buat mama, Parenting Indonesia. Kami kembali. Ya, masih di Parenting Space. Seperti tadi saya janjikan bahwa kita akan menghadirkan bintang tamu juga narasumber, yaitu Mbak Ratna Megawangi, juga Mbak Flo, yang kemana-mana ya, teman kita terus ya. Ini bintang tamu kita, saya udah kenal dengan baik. Beliau ini orang yang tahu banyak tentang radio, mulai dari Prambors, Female, Delta. Sekarang brand manager jaringan Prambors ya. Kembali ke Prambors. Radio selalu pasarnya anak muda. Kenapa nggak ada radio anak-anak? Kenapa sih? Anak-anak itu lebih suka nonton TV kelihatannya ya. Oh, dia nggak senang dengan audio? Belum habitnya belum ke situ. Belum ya? Jadi kan masih banyak waktu luang barangkali ya. Sehingga kalau radio kan media yang sambil lalu. Oh, sambil lalu. Nggak terlalu terburu-buru anak-anak kan. Mereka perhatian ke TV gitu, masih punya waktu banyak. Dia nggak lihat ya apa yang Betul. terjadi gitu, cuma suara doang. Oh, makanya itu ya radio anak-anak belum ada orang Kelihatannya ya, saya juga nggak yakin. Oke, assalamualaikum Nia, selamat datang di sini. Terima Senang kasih. udah ketemu lagi, udah lama ketemu. Mbak Nia anaknya 3, Aulia, Yaski, Aziz. Ya, betul. Oke, ini narasumber kita Mbak Ratna Megawangi, pendiri Indonesia Foundation, Indonesia Heritage Foundation, yang bergerak di bidang karakter building. Ya, betul. Mbak Ratna, betul nggak bahwa setiap anak tuh unik? Oh ya, Uniknya di mana? ya kalau unik di kemampuan dan bakatnya, karena sekarang kan sudah ada orang sudah menyadari bahwa kecerdasan itu bukan satu saja. Jadi artinya ada yang disebut kecerdasan majemuk ya, multiple intelligences seperti Howard Gardner di dalam bukunya. Jadi masing-masing tuh anak potensinya bakatnya bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang melukis ya atau seni, ada juga yang kinestetik ya, motorik. Mungkin nggak anak nggak punya bakat sama sekali apa-apa. Tidak mungkin, karena Tuhan tuh maha adil, pasti ada bakatnya ya. Misalnya interpersonal, mungkin kayak Mbak Nia kan di radio komunikasi itu ya. dengan verbalnya. Nah itu semua itu adalah potensi yang masing-masing anak tuh bisa memiliki. Bisa salah satunya bisa kombinasi. Nah hanya sekarang yang jadi masalah sekarang ini para orang tua dan guru itu lebih melabel anak yang cerdas itu adalah cerdas yang secara logika matematika ya, dan itu adalah emang kecerdasan juga hanya salah satu jenis kecerdasan. Jadi kalau anak-anak yang bakatnya di logika matematika, dia pintar sekali matematika, cepat menghafal, langsung dicap tuh anak cerdas. Nah anak yang bakatnya bukan di situ, menari ya, misalnya, bisa menari tapi dia mungkin logika tidak, itu langsung dicap dia tidak cerdas, bodoh. Nah ini yang selama ini demikian, sehingga bakat lainnya itu tidak bisa berkembang karena di sekolah itu diarahkan untuk yang kecerdasan ukurannya IQ itu yang mungkin verbal, logika, matematika. Nah ini yang saya pikir mengapa mungkin Indonesia masih kalah saja dalam bidang atletik ya, sepak bola, karena memang kita dari kecil di sekolah itu tidak diberikan persepsi bahwa menjadi olahragawan, atlet atau pemain bola atau pemain tinju ya atau apapun ya, itu yang sebetulnya suatu profesi yang itu juga sebetulnya cerdas ya. Bahkan kalau kita lihat definisi kecerdasannya Howard Gardner, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang
yang mampu menyelesaikan masalahnya dalam hidupnya, juga yang mampu melakukan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu definisi cerdas. Jadi artinya kalau seandainya seorang yang sudah sarjana ya S1 misalnya, yang mungkin IQ-nya dalam sederhana IQ tinggi, tetapi dia masih menganggur, belum